Selamat siang, selamat hari gini sih sebenarnya karena gue kena tagnya siang. Um, udah lama gue nggak upload episode di sini Prakata. Tapi kayak ini gue rasa sangat penting. Kenapa? Karena apa ya? Ini sebenarnya udah gue dari awal pre-sale Coldplay, gue udah pengen bikin ini, gue udah pengen ngasih tahu, gue pengen bikin bahwa dan mungkin orang-orang yang follow tweet gue juga udah dari beberapa momen gue selalu bilang jangan beli di calo gitu. Just Tip itu calo gitu, calo tiket. Mereka bikin pakai teknologi untuk apalagi sistem tiket war sekarang gitu ya. Mereka bikin sistem supaya bisa masuk dan beli banyak gitu. Nah, sebelum bahas tentang calo di Indonesia, sebenarnya di tempat lain, kayaknya ada kemarin ada beberapa banyak pertanyaan. Di tempat lain tuh ada nggak ya hukum yang mencegah calo gitu. Nah, dari hasil cari tahu gitu ada beberapa negara sebenarnya yang punya hukum tentang calo. Salah satunya Amerika Serikat. Terus juga di Australia ada juga, di beberapa negara di Australia di New South Wales, scalping ticket is illegal. Tiket scalping itu calo dalam bahasa Inggris. Tapi kalau kamu jual lebih dari 10%, jadi boleh resell tiket itu tapi maksimal 10% dari harga resminya gitu. Di atas 10% itu nggak boleh. Di Uni Eropa di April 2019 ada aturan namanya FEAT, FEAT. Oh, sorry. Even promoters call FEAT raise awareness of the issue. They also been illegal in UK dari 2018. Jadi tiket scalping itu udah ilegal di UK gitu. Jadi ada beberapa contoh, nanti ada beberapa contoh di UK April 2017. After selling 137.500 tickets in under 2 hours, Glastonbury Festival introduced measures to enforce ticket non-exchangeability. Jadi tiba-tiba mereka mengubah bahwa tiketnya nggak bisa dipindah tangankan setelah jual 137.500 tiket. Bayangin aja, orang udah jadi calo terus ternyata tiketnya nggak bisa dipindah tangankan gitu. Itu di Glastonbury tahun 2007. Di China itu a man is convicted of scalping over 500 tickets to the Beijing Olympic and pays 65.000 $65.000. Gokil. Itu China ya, China di Beijing Olympic segitu. Kanada, di Kanada 2018, Ticketmaster reported by CBC News as colluding with scalpers. Ticketmasternya kerjasama sama si calo tiket. 2020 di UK, 2 men caught in Britain are accused of making over 6,5 juta pounds dari scalping musik tiket. Wow, gokil. Di New York, 3 New Yorker are fined 3.7 million US dollar for scalping over 150.000 sporting and music ticket. Wow, gokil. Gokil. Itu contoh-contoh di negara lain. Contoh di negara lain bahwa orang yang jadi calo itu bisa kena hukuman gitu ya. Dan di Amerika sendiri itu ada tahun 2016 itu ada Better Online Ticket Sales atau BOTS Act. Act itu pas undang-undang ya. Making it unlawful to circumvent security measures by online ticket seller to enforce purchase limit and to resell ticket acquired that way. Jadi bill ini itu mencegah access control system, other technological measures on an internet website or online service of a ticket issuer. Jadi mereka ngatur para penjual tiket online di public event with an attendance capacity exceeding 200%. Jadi
tiap event yang ada event publik yang melibatkan maksimal 200 orang itu di Amerika Serikat itu harus ikut bots ticket sales. Yang diserang adalah bots automate the process of going to product page, adding the product to a cart, completing checkout information, and making payment, said Mr. Anton Festo. Nah, jadi kalau misalnya kalian kemarin sempat ramai tuh ada video yang auto refresh apa segala macam gitu-gitu. Di Amerika itu nggak boleh pakai gituan. Auto request, auto masuk ke cart, lalu langsung making payment gitu. Di Amerika tuh nggak boleh ada, nggak boleh pakai itu, ada diatur sama undang-undang. Meskipun di dokumen yang saya baca, di link yang saya baca, memang proses penegakan hukumnya agak rumit gitu ya, karena kan harus dibuktikan dan lain-lain. Tapi sebenarnya paling tidak ada keberpihakan dari negara untuk memastikan orang-orang tuh bisa menikmati acara seni dan segala macam secara aman gitu. Di US, di Australia juga tahun 2020 Viagogo itu salah satu website yang jual tiket dan resell tiket. Itu ada Viagogo, ada StubHub yang saya tahu ya. Dia didenda 7 juta Australian dollar karena making false of misleading representation to consumer that it was the official seller when reselling tickets all for live event. Jadi di tempat lain tuh mereka yang mereka yang melakukan scalping tiket, calo dan segala macam itu dihukum gitu, dihukum dan ada hukumnya gitu. Makanya penting banget di kita sekarang gitu juga punya, karena setahu saya mungkin saya salah, tapi setahu saya tuh kita nggak punya hukum yang bisa. Ada sih undang-undang tentang perlindungan persaingan usaha, tapi saya nggak tahu apakah calo itu termasuk persaingan usaha ya, monopoli, karena yang diatur kalau misalnya di undang-undang tahun 99 saya lupa pastinya, tapi di undang-undang tersebut bilang bahwa kalau misalnya monopoli itu kalau si A menguasai 75% pasar di lebih dari 75% pasar di satu tempat gitu. Jadi bukan tentang monopoli tiket konser. Dan ada beberapa presiden, misalnya dia nimbun sembako dan nimbun beras apa segala macam, tapi kan itu hal yang urgent, karena di kita tiket konser kan bukan hal yang urgent, jadi kayaknya belum masuk. Saya nggak tahu apakah bisa apa enggak, tapi belum ada yang secara khusus ngatur tentang scalping tiket atau calo. Nah, lalu tahap berikutnya sekarang sebenarnya pertanyaannya adalah terus kita harus ngapain nih, masyarakat harus ngapain? Menurut saya pertama itu jangan beli di calo, karena mungkin teman-teman bakal banyak yang FOMO gitu ya, pengen nonton banget Coldplay. Kebetulan saya sih udah pernah nonton, makanya saya pakai baju, jadi saya sombong. Jadi sebenarnya yang bisa dilakukan adalah satu, minta ada yang lapor sama Coldplay gitu. Ada yang lapor sama Coldplay bahwa di Indonesia tiket itu banyak dibeli sama bot, sehingga kalau misalnya tidak ada ketegasan dari promotor dan penjual, konser kalian bisa kosong karena kita lagi boikot penjualan tiket via calo gitu misalnya. Dan kalau misalnya kalian mau tambahin hari konser di Jakarta, tapi dengan proses penjualan tiket yang lebih fair, nggak kayak sekarang gitu. Ini kan yang sekarang kan ya memang harus dibuktikan apakah ini prosesnya adil atau tidak adil gitu ya. Tapi dengan banyaknya penipuan, banyaknya tawaran just tip yang nggak masuk akal gitu, just tip it's calo yang nggak masuk akal, menurut saya juga jadi harus dikasih warning gitu. Ingat Taylor Swift itu pernah bermasalah ya. Taylor Swift itu di konser
Eras Tour-nya di awal-awal sebelum konser Eras Tour pernah curhat tentang pengelolaan tiket di Amerika Serikat yang dikelola sama Ticketmaster sama Live Nation dan segala macam. Tapi tetap membuat fansnya nggak bisa nonton karena harganya sangat mahal gitu. Saya duga sih itu juga mereka beli dari scalping tiket ya. Mereka beli dari calo. Gitu, dan di banyak kayaknya udah beberapa banyak musisi yang juga protes tentang hal itu. Makanya menurut gue sih kayaknya perlu untuk teman-teman di Twitter, teman-teman di Instagram buat mention, kasih tahu Coldplay bahwa ada permasalahan distribusi tiket di Indonesia gitu, supaya Chris Martin dan kawan-kawannya champion segala John Champion mah itu komentator PES, supaya mereka concern bahwa ada banyak penonton mereka yang mau nonton tapi nggak bisa karena sistem. Itu yang kedua. Terus pertama minta kasih tahu artisnya bahwa di sini ada masalah. Daripada nanti kalian kosong gitu karena kita boikot, jadi lebih baik kasih tahu tuh ke promotornya gitu, bikin sistem tiketing yang benar. Karena gini, kalau tiket itu dijual offline, terus ada calo yang ngeborong 100 tiket, itu bisa dipukulin di hari itu juga. Kita bisa lihat nih ada orang tiba-tiba datang keluar bawa 100 tiket, itu bisa kita pukulin calonya gitu. Kita nih sebagai orang yang ngantri itu bisa kita pukulin. Tapi kalau misalnya kayak gini kan gitu, kita nggak pernah tahu siapa calonya, dia borong berapa tiket. Ada masa 60.000 tiket belum sampai sekian menit gitu habis gitu ya. Kalau 1.000-2.000 oke lah, ini 60.000 tiket kayaknya ya, harusnya kan 60.000 tiket plus minus lah gitu. Kalau ada orang yang tiba-tiba keluar bawa 1.000 tiket, bawa 400 tiket, bawa 100 tiket di keluar dari tiket booth, kita pukulin rame-rame sama semua yang datang di situ gitu. Udah pasti calo, bukan penonton biasa gitu. Penonton biasa kalau misalnya beli satu orang maksimal 4 gitu, ya udah mereka akan beli 4 aja gitu. Bukan bawa 100 gitu. Kalau 100 orang kan berarti harus 100 tiket aja, harus efforter sudah 25 orang gitu. Tapi ini satu orang bisa beli 25 tiket. Misalnya beli 100 tiket. Misalnya gitu. Kalau tiket itu jual offline, kita bisa pukulin calonya gitu. Tapi kalau misalnya online kayak gini, sistemnya nggak terbuka gitu, kita nggak pernah tahu gitu. Kemarin yang share di Jepang pakai sistem lotre, mungkin bisa juga gitu. Dan gue ingat waktu gue beli tiket Coldplay itu belinya di situs biasa gitu, bukan kayaknya beli tiket master gitu, bukan beli di via GoGo gitu, atau StubHub. Tiketnya itu atas nama saya sama istri. Saya lupa apakah masih ada emailnya, tapi nanti sebentar, jadi kalau nggak ada ya udah. Tapi gitu. Kayaknya waktu itu juga saya kebagian hari tambahan, hari ekstra di New York. Misalnya hari sebelumnya, terus ada extra show di besoknya, akhirnya saya bisa nonton kebagian karena sebelumnya udah penuh, sold out. Gitu sih. Dan di banyak tempat, terus itu satu, ngedorong proses penjualan tiket yang lebih adil buat kita semua. Lalu yang kedua, ini sekarang itu lagi dalam masa pemilu. Teman-teman pasti kenal banyak caleg, banyak anggota legislatif. Tuntut ke mereka untuk kerja yang benar. Salah satunya bikin undang-undang anti percaloan gitu misalnya. Karena masalah konteks percaloan tiket itu nggak cuma masalah nonton konser band kelas A, tapi juga masalah nonton partai final sepak bola gitu. Itu kan juga banyak calonnya gitu. Nonton partai final sepak bola, nonton partai WWE Smackdown, nanti kalau misalnya Indonesia juga pasti banyak calonnya. Apalagi UFC atau apapun itu, Beyonce, segala macamnya gitu. Kita tuh punya pasar yang besar, kita tuh menarik untuk banyak artis, tapi juga memudahkan para calo. Karena kalau calo itu penerimaan negara juga hilang gitu. Maksudnya gini, sekarang
kalau misalnya tiket harganya 1 juta, ada PPN atau pajak daerah pertunjukan gitu ya, jadi 1.100.000 gitu, itu jelas masuk ke negara dalam bentuk pajak, PPN atau pajak daerah. Lalu si perusahaan yang dapat pemasukan dari situ juga kena PPh lagi, itu ada lagi pajaknya lagi gitu. Nah, kalau misalnya calo, selisihnya itu pajaknya itu nggak masuk ke negara gitu, jadi itu pasti merugikan negara juga gitu. Eh, Potensi pendapatan negara atas tiket yang terjual itu juga hilang gitu. Eh, dan kalau duitnya beredarnya cash gitu kan juga nggak dilaporin gitu sebagai pemasukan buat si calonnya, PPh-nya nggak dipotong kayak gitu gitulah. Tapi kira-kira juga itu merugikan negara sebenarnya, secara pendapatan negara gitu. Um, Makanya perlu ada undang-undang yang mengatur itu semua gitu, karena banyak harusnya ya potensi potensi uang negara konser yang hilang gitu, potensi pendapatan negara dari konser yang hilang karena calo gitu, calo online kalau sekarang. Nah itu dorong mereka caleg-caleg itu, apalagi yang di urban ya, maksudnya mereka yang maju dari Jakarta gitu, yang tempat banyak konser, Medan dan segala macamnya, tuntut mereka untuk bikin undang-undang anti percaloan gitu. Minta mereka, karena anggota legislatif tugas utamanya adalah bikin aturan hukum, bukan misalnya meneruskan pengaduan. Misalnya gini, ada anggota DPRD DKI Jakarta mau maju atau sudah maju mau re-election, tugas mereka itu bukan menyelesaikan saluran mampet di dapilnya, jalanan jelek di dapilnya, bukan itu gitu. Tanya sama mereka, Jakarta itu banyak konser. Untuk mengantisipasi percaloan, mereka mau bikin hukum nggak, bikin perda nggak gitu. Jangan mereka bilang, oh saya sudah bekerja, tandanya apa, karena jalan di tempat saya udah selesai. No, benerin jalan itu tugasnya eksekutif. Tugasnya Dinas Bina Marga, bukan tugasnya anggota DPRD gitu. Anggota DPRD itu harus bikin hukum. Hukumnya belum ada di Jakarta tuh apa aja sih gitu. Contoh tadi, misalnya percaloan. Undang-undang kesulitan dibikin aja perda, didenda. Kan toh di negara lain juga didendanya gede-gede, $35.000, sekian $10.000 gitu. Bikin aja puluhan juta, ratusan juta dendanya. Dan itu harus pakai perda gitu. Kalau orang yang terbukti main jadi calo di Jakarta, bisa dibuktikan dan segala macamnya, maka dia didenda sekian $10.000 gitu. Harusnya bisa, tinggal anggota DPRD atau anggota DPR RI-nya mau apa enggak. Gitu sih paling. Dan kalau misalnya tanya, kita udah pernah kita sudah pernah punya contoh pengelolaan tiket yang baik menurut saya. Itu di pengelolaan tiket perjalanan, pesawat dan segala macam. Ada beberapa tiket yang bisa ganti nama, tapi harus lewat channel resminya gitu. Kayaknya KAI itu bisa ganti nama kalau nggak ngedadak dan dilakukan di counter KAI. Dan kalau ada selisih bayarnya masuk ke KAI gitu. Pesawat juga, kalau yang dia bisa di hold, terus bisa di refund, terus nanti bisa di resell ulang segala macam. Dan menurut saya harusnya tiket konser juga gitu. Jadi ketika misalnya dia mau ganti yang datang, itu harus lewat official gitu. Ya sistemnya pasti bakal lebih ribet gitu ya buat si penyedia jasa tiketing online-nya, tapi menurut saya itu lebih adil buat kita semua gitu ya. Pakai email resmi, pakai di back end-nya gitu, dialihkan ke siapa, pakai KTP apa segala macam gitu. Menurut saya itu masih lebih adil daripada nuker tiket terus kasih gelangnya masuk. Karena si namanya bisa siapa-siapa aja gitu, nggak jelas. Karena kan saya dia yang nukerin, si calonnya si A, dia yang nukerin 10 tiket si A, nanti hari H si A itu ngasih ke si B yang udah jadi beli calonnya. Oh, gue inget waktu masuk ke konser Coldplay, gue harus ngasih lihat paspor. Gue harus lihat paspor, nama yang ada di tiket sama nama yang di paspor sama apa enggak. Kalau sama boleh masuk, kalau enggak boleh masuk.
Kita lihat IO-nya itu apakah IO-nya itu pro terhadap pemberantasan calo. Karena kalau pro terhadap pemberantasan calo, dia nggak akan bikin tiketnya dengan mudah ditukar dan dengan mudah masuk. Karena menurut saya sih, kalau misalnya IO-nya bener sih, dia sih nggak mau banyak calo yang nonton, karena kan yang di service itu fans, bukan calo gitu. Kita tunggu aja, semoga tadi Coldplay-nya mau nambah hari, anggota DPR RI eksekutif mau bikin aturan untuk calo, dan IO-nya mau menservis fans, bukan menservis calo, sehingga mereka pengen fans beneran yang datang ke acaranya, bukan calo. Gimana pun caranya terserah. Jadi jangan beli di calo, jangan beli di Just Tip, belinya di agen resmi aja. Loket.com itu agen resmi. Dulu ada Ibu Dibio, itu agen resmi yang ditunjuk sama penyelenggara. Jangan beli di calo, karena beli di calo sekarang kamu bisa nonton konser yang lain, kamu belum bisa nonton, tapi yang kaya adalah mereka. Gitu. Sekian di episode kali ini lagi. Kayaknya gue mau mulai rajin. Dari dulu banyak bacot gitu. Nah gitu, jangan lupa share, subscribe channel ini, dan kalau bisa bagian channel ini dikasihlah ke orang-orang yang kecewa karena nggak bisa nonton Coldplay gitu, supaya mereka terinspirasi buat melakukan perlawanan terhadap calo. Begitu, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum.